Baik, Bismillah. Eh, Materi yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan hari ini adalah terkait tentang macam-macam ideologi ya di dunia. Eh, jadi berkaitan tentang ideologi yang ada di dunia itu bukan hanya ideologi Pancasila saja, tetapi ada juga ideologi-ideologi yang lain ya yang diterapkan oleh negara ya. Apa sih macam-macam ideologi di dunia ini? Ya, kita lihat bahwa eh, yang pertama adalah kenapa kita, terutama Indonesia, harus menerapkan ideologi Pancasila. Ya, ideologi Pancasila itu memang tidak mudah ya dalam menentukan namanya suatu ideologi. Pasti di setiap negara itu butuh proses sejarah yang panjang dalam menentukan apa ideologi yang cocoknya khususnya bagi negara tersebut. Salah satunya adalah negara Indonesia dalam menerapkan ideologi ya, menentukan ideologinya adalah Pancasila. Karena ideologi Pancasila kembali lagi kenapa negara kita menganut ideologi Pancasila itu tidak lepas dari bagaimana sejarah ya dan juga kepribadian dari masyarakat Nusantara ya, masyarakat bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sangat eh, ada korelasinya, hubungannya dengan ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila itu nilai-nilainya berdasarkan bagaimana kepribadian dan karakteristik dari masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Ideologi Pancasila ini mendasarkan kepada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Terutama dalam nilai-nilai ketuhanan itu menjiwai kehidupan manusia dalam hidup dan masyarakat. Ya. Sehingga ideologi Pancasila ini sangat melekat ya bagaimana kelangsungan hidup bagi bangsa negara Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Ya. Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara, maka bangsa Indonesia ini mendirikan suatu negara yang memiliki suatu karakteristik, ya, ciri khas tertentu karena ditentukan oleh keanekaragaman sifat dan karakternya. Ya, dan juga bangsa ini mendirikan suatu negara itu berdasarkan filsafat Pancasila. Ya, salah satunya adalah persatuan. Dan negara itu bersifat integralistik. Ya, jadi intinya adalah ciri dari ideologi Pancasila itu adalah tidak lepas dengan bagaimana sifat kodrat dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, baik itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri ya. Pasti saling membutuhkan satu sama lain. Maka untuk melindungi bagi masyarakat bangsa Indonesia, ya salah satunya adalah dengan mendirikan suatu negara, ya, yaitu negara Indonesia yang berideologikan Pancasila. Jadi kembali lagi, kenapa bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila dan tidak ideologi yang lain? Karena berdasarkan penelitian
berdasarkan kajian dari para pendiri negara kita, ideologi yang pantas buat bagi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Karena berkaitan dengan bagaimana kepribadian, bagaimana karakteristik, bagaimana sifat, dan keanekaragaman di bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, ada menurut pendapat dari Profesor W. Howard Huygens yang mengatakan bahwa ideologi Pancasila itu berfungsi, ideologi itu berfungsi sebagai sesuatu yang confirm and define the identity of their people. Jadi sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Ya, jadi kembali lagi untuk ideologi Pancasila itu salah satunya adalah untuk memperkuat dan memperdalam bagaimana identitas dari rakyatnya. Salah satu ideologi itu ialah alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik kultural manajemen, suatu muslihat manajemen budaya. Ya, oleh karena itu implikasi dari ideologi itu memiliki fungsi penting untuk penegasan bagaimana identitas dari suatu bangsa. Jadi pendapat dari Profesor Howard Huygens ini menyatakan bahwa ideologi itu sebagai alatnya, alat bagi aktivitas politik ya yang berkuasa atau dalam menjalankan politiknya ya, yang memiliki fungsi bahwa ideologi itu untuk memperlihatkan bagaimana identitas dari suatu bangsa, ya, terutama bagi bangsa Indonesia, ya, ideologi Pancasila. Selanjutnya, Pancasila juga sebagai sistem filsafat, ya, yang mengandung pemikiran tentang bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, ya, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, ya, yang ada di masyarakat, itu semua merupakan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, ya, seperti ada sistem filsafat materialisme, idealisme, ada rasionalisme, ada liberalisme, ada komunisme, dan lain sebagainya. Nah, kekhasan dalam nilai filsafat yang terkandung di dalam Pancasila ini berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia. Ya, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Ya, apabila dibandingkan dengan sistem filsafat yang lainnya. Pancasila itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat yang lain. Salah satu cirinya adalah ya tadi, di mana Pancasila ini menggambarkan bagaimana berkaitan tentang jiwa, ya, tentang asas kerohanian bagi bangsa Indonesia itu sendiri, bagaimana mengenai pemikiran tentang hubungan manusia dengan Tuhan, bagi dirinya sendiri, ya, dengan sesama manusia. Itu merupakan ciri dari sistem filsafat Pancasila. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah Pancasila itu memiliki paham negara persatuan, ya. Paham negara persatuan. Nah, dalam membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia ini
ada unsur yang membentuknya, yaitu suku bangsanya, ya, kepulauannya, kebudayaannya, golongan, agama, ya, bagaimana wilayah yang ada di Nusantara, adat istiadat, ras, dan lain-lain. Sehingga Indonesia itu menganut paham negara persatuan, ya, dalam menyatukan seluruh suku bangsa di wilayah bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi negara yang merupakan suatu kesatuan unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Ya, jadi kenapa ciri khas dari Pancasila itu, ya, menganut paham persatuan. Karena dengan persatuanlah yang bisa, ya, menyatukan seluruh bangsa, ya, suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia. Ya, meskipun berbeda-beda, ya, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi satu jiwa. Selanjutnya, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki karakternya berbeda, kebudayaannya berbeda, adat istiadat yang berbeda, ya, yang beragam, itu merupakan suatu apa namanya, kekayaan, ya, bagi bangsa Indonesia, karena begitu banyak adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga secara keseluruhan itu merupakan suatu kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia. Nah, mengenai penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia itu dapat disimpulkan dalam peraturan pemerintah, ya, nomor 66 tahun 1951, 7 Oktober, dan diundangkan pada tanggal 28 November 1951, dan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bangsa, lambang negara, ada burung Garuda, Pancasila, dan Seloka Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan. Nah, itu mengenai penjelmaan persatuan, ya, yang mana diatur di dalam regulasi peraturan pemerintah, ya, nomor 66 tahun 51, ya. Juga Pancasila juga menganut, ya, paham negara kebangsaan. Apa sih yang dimaksud dengan paham negara kebangsaan? Nah, ini menurut Muhammad Yamin, ya, bangsa Indonesia ini dalam merintis terbentuknya suatu bangsa di dalam panggung politik internasional, yaitu suatu bangsa modern, ini memiliki kemerdekaan dan kebebasan ada melalui 3 fase, ya. Fase pertama adalah zaman kebangsaan Sriwijaya, ada zaman fase kedua Majapahit. Nah, kalau di dalam zaman kerajaan ini, ya, fase pertama dan kedua itu dinamakan bangsa lama. Ya. Kalau bangsa yang modern, apa? Bangsa yang terbaru adalah terbentuknya negara Indonesia. Itu fase ketiga, ya. National state atau suatu etat nasional. Suatu negara kebangsaan Indonesia modern menurut susunan kekeluargaan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan. Nah, ini kalau berbicara masalah kebangsaan, ya, paham negara kebangsaan. Jadi istilah bangsa ini kita harus bisa membedakan antara perbedaan bangsa dan negara. Kalau bangsa itu adalah sejak zaman dulu, zaman kerajaan sudah ada namanya bangsa, yang diambil dari kata suku bangsa. Jadi ada bangsa, kalau zaman kerajaan, ya, bangsa Sriwijaya, bangsa Majapahit. Lalu ada
suku bangsa yang ada di wilayah negara kita. Ada suku bangsa Batak, ya, bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Papua. Nah, itu adalah istilah bangsa. Nah, beda kalau misalnya dengan istilah negara. Kalau negara itu ya itu termasuk organisasi kekuasaan yang tertinggi ya kalau negara. Tapi kalau bangsa itu adalah suatu perkumpulan ya, di dalam suatu bangsa ya kelompok bangsa ya yang ada masyarakatnya. Misalnya bangsa Sunda itu masyarakatnya adalah masyarakat yang ada di wilayah Sunda. Sunda itu kan di Jawa Barat misalnya ya. Nah itu harus bisa membedakan istilah dari bangsa dan negara. Jadi kalau dulu bangsa lama namanya kalau zaman kerajaan. Kalau terbentuknya negara itu bangsa modern ya. Selanjutnya ada hakikat bangsa. Hakikat bangsa jadi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa ya. Itu memiliki sifat tadi, sifat kodrat sebagai makhluk individu, makhluk sosial ya. Ciri dari hakikat bangsa karena bangsa tersebut adalah penjelmaan bagaimana dari sifat kodrat manusia tersebut ya dalam merealisasikan mengenai harkat dan martabat kemanusiaannya. Ya, tadi saya katakan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri sehingga memerlukan orang lain. Ya kayak contoh misalkan saya menggunakan pakaian batik ya. Pakaian batik yang saya gunakan, yang saya pakai tidak begitu saja langsung ada ya. Pasti itu melalui tangan ke tangan. Ya, misalnya batik yang saya beli itu pada orang tokonya misalnya, ya, yang menjual pakaian batiknya misalkan, pakaiannya. Lalu si toko pakaiannya juga tidak mungkin begitu saja dia menjual langsung ada barang, pasti dia membutuhkan orang lain. Ya, misalkan dia mengambil dari pabrik, ya, dari tangan pabrik misalnya itu pabrik itu pasti membutuhkan orang lain juga. Dia membutuhkan penjahit, ya, yang membuat pakaian yang ada motifnya, ya. Penjahit membutuhkan lagi namanya si ya yang menjual bahan kain. Nah, itu terus-menerus ya. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Artinya ya kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Nah, jadi bangsa merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia tersebut dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Ya. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, yang mana saling membutuhkan. Ya. Saling membutuhkan. Jadi suatu bangsa bukanlah merupakan suatu manifestasi kepentingan individu saja ya, yang diikat secara imperatatif dengan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dilakukan oleh negara liberal. Ya. Ya. Namanya bangsa itu bukanlah suatu totalitas kelompok masyarakat ya yang menenggelamkan hak individu sebagaimana terjadi pada bangsa sosialis komunistis. Ya. Jadi ya bangsa itu kalau pertama bangsa Indonesia ya yang sangat melindungi yang namanya kepentingan individu ya, ini juga kepentingan sosial.
Karena manusia Indonesia itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Selanjutnya ada teori kebangsaan. Teori kebangsaan, bangsa juga disebut dengan nation, ya, yang mana ada teori-teori kebangsaan, ya, menurut para ahli, ya, berkaitan dengan bagaimana sifat dan karakter khususnya bagi negara Indonesia, ya. Apa saja teori-teori kebangsaan tersebut? Ada teori Hans Kohn, ada teori kebangsaan Ernest Renan, ada teori geopolitik oleh Frederick Reizel, ada negara kebangsaan Pancasila. Bagaimana menurut dari teori Hans Kohn? Hans Kohn ini merupakan ahli antropologi etnis, ya, yang mengatakan bahwa bangsa ini terbentuknya bangsa itu karena adanya persamaan bahasa, ya, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Nah, itu teori Hans Kohn. Ada teori kebangsaan Ernest Renan yang mengatakan pokok-pokok pikiran tentang bangsa ini yaitu bahwa bangsa itu adalah suatu jiwa, ya, suatu asas kerohanian. Ya, artinya bangsa itu berdasarkan bagaimana hubungan mengenai hubungan antara manusia, ya, dengan Tuhan, bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia, dan juga bagaimana dari diri pribadi manusia itu sendiri. Lalu bahwa bangsa itu adalah suatu solidaritas yang besar, ya. Jadi bangsa itu terbentuk karena suatu solidaritas yang besar. Bangsa adalah suatu hasil sejarah, ya, yang mana sejarah itu berkembang terus, maka kemudian menurut Renan bahwa bangsa itu adalah sesuatu yang abadi, katanya, ya. Wilayah dan ras bukanlah suatu penyebab timbulnya bangsa. Kan kalau menurut Renan, wilayah dan ras itu bukanlah penyebab timbulnya bangsa. Kalau wilayah, kata Renan, itu memberikan ruang di mana bangsa hidup, sehingga manusia membentuk jiwanya. Ya, jadi kesimpulannya, kalau menurut Renan, teori kebangsaan menurut Renan, bahwa bangsa itu adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Ya. Itu menurut teori kebangsaan Hans Kohn dan teori kebangsaan menurut Ernest Renan. Ada juga teori kebangsaan, ya, teori geopolitik oleh Frederick Reizel yang dia mengatakan bahwa dalam bukunya, ya, Political Geography ini tahun 1987, ya, Reizel itu mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu organisme yang hidup. Agar suatu bangsa itu hidup subur dan kuat, maka memerlukan suatu ruangan untuk hidup. Dalam bahasa Jerman disebut dengan Lebensraum. Ya, nah itu pendapat dari Frederick Reizel. Nah, negara-negara besar menurut Reizel itu memiliki semangat bagaimana mengekspansi militerisme serta optimisme, ya. Nah, jadi teori Reizel ini bagi negara-negara modern, terutama di Jerman, ini mendapat sambutan yang cukup hangat. Namun di sisi negatifnya menimbulkan semangat kebangsaan yang chauvinistis. Nah, ini kalau menurut Reizel, ya. Jadi menurut Reizel ini mengenai kebangsaan ini dilihat bagaimana hubungan antara wilayah geografi, ya, dengan bangsa. Jadi bicara masalah wilayah, ya.
Wilayah itu dijadikan sebagai kekuatan ya di dalam membentuk jiwa ya bagi manusia ya, manusia yang ada di bangsa tersebut. Ya, makanya negara kayak contoh misalkan negara-negara besar ya, misalnya melakukan ekspansi kayak Jerman ya, mungkin kayak Rusia ya, yang termasuk negara-negara besar, militerisme serta optimisme. Nah, sedangkan negara-negara kebangsaan Pancasila, negara-negara kebangsaan Pancasila itu kembali lagi melalui proses sejarah yang panjang, yang mana dari zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, terus dijajah oleh bangsa Belanda, ya, sama 3,5 abad. Lalu ada juga di berbagai macam suku bangsa ya, yang ada di wilayah Nusantara, ada adat istiadatnya, kebudayaannya, agamanya, yang terdiri ya dalam ribu-ribu pulau. Nah, ada unsur-unsur yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia, ada kesatuan sejarah. Ya. Kita tidak bisa lepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, bagaimana kesatuan nasibnya, karena kita sama-sama nasib dijajah misalkannya, setiap wilayah itu dijajah oleh penjajah, oleh Belanda. Ada kesatuan kebudayaan, memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, ada kesatuan wilayah, ada kesatuan asas kerohanian. Nah, itu adalah unsur-unsur yang membentuk nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Lalu juga ada paham negara integralistik. Pancasila itu sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan, serta religius. Ya, dengan berbagai beraneka ragam suku bangsa, kebudayaan, ya, yang begitu besar, ya, sehingga dengan keanekaragamannya yang ada di bangsa Indonesia itu membentuklah namanya suatu kesatuan integral, terutama dalam mewujudkan suatu bangsa yang merdeka. Nah, bangsa Indonesia, kembali lagi saya sampaikan bahwa itu merupakan penjelmaan ya, yang mana memiliki sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, saling membutuhkan, ya, saling bagaimana melihat dari sisi individu dan bagaimana dilihat dari sisi saling membutuhkan sebagai makhluk sosial. Ya. Jadi paham integralistik ini memberikan suatu prinsip bahwa negara adalah suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Ya, negara mengatasi semua golongan bagian-bagian yang membentuk negara. Negara tidak memihak pada suatu golongan betapapun suatu golongan yang besar. Nah, itu kesimpulannya kalau paham negara integralistik, ya, karena negara Indonesia ini beraneka ragam, misalkan suku bangsa dan budaya, agama, ras dan lainnya, sehingga dengan keanekaragamannya itu membentuk kesatuan integral dalam mewujudkan kemerdekaan. Karena begitu besar ya integralistiknya, ya, sehingga keanekaragamannya, maka haruslah dengan paham negara kesatuan ya, untuk
menyatukan seluruh suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara dalam membentuk suatu negara ya, merdeka atau negara bangsa Indonesia. Nah, jadi menurut paham integralistik, maka ada rincian ya pandangan terkait tentang paham integralistik itu. Yang pertama, negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Tadi ya, karena keanekaragamannya maka dibentuklah namanya suatu susunan masyarakat yang integral. Semua golongan, bagian, dan anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya. Semua golongan, bagian, dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis. Lalu yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Lalu negara tidak memihak pada suatu golongan atau perseorangan. Negara tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja. Negara menjamin kepentingan manusia seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini ciri-ciri ya secara kesimpulannya ya mengenai paham integralistik. Yang kelima, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, tadi berarti hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang mana kita memiliki paham, ya, memiliki ciri bahwa bangsa Indonesia ini bercirikan mengenai dari asas kerohanian itu ya, yang melekat pada diri jiwa manusia Indonesia itu sendiri, terutama dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, dasar ontologis negara kebangsaan Indonesia ini berdasarkan Pancasila adalah hakikat manusia monopluralis. Ini nanti kalau habis waktunya kita lanjut lagi ya. Saya minta waktunya 15 menit lagi sebelum sholat Jumat. Jadi manusia secara filosofis memiliki unsur susunan kodrat jasmani, dan rohani ya, sebagai sifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa serta sebagai makhluk pribadi. Ini penjelmaan hakikat manusia monopluralis dalam suatu persekutuan hidup yang